Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Devi dengan NIM 2004-2169. Ini adalah tugas sistem hukum Indonesia pertemuan 13-15 dengan submateri hukum acara dan macam-macamnya, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Macam-macam hukum acara. Yang pertama adalah sistem hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara agama, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah aturan-aturan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persengketaan bahwa hukum pidana dilanggar. Dalam hukum acara pidana Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Azas-azasnya adalah azas kebenaran materi, azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, azas praduga tak bersalah, azas sidang terbuka untuk umum, serta azas pemeriksaan langsung. Kemudian urutan dalam penyidikannya adalah, yang pertama adalah melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materi dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materi itu terjadi melalui peradilan. Dan sumber hukumnya adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Azas hukum perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hakim harus mengadili semua perkara. Proses peradilan sederhana, susunan persidangan majelis, tidak ada keharusan mewakilkan, putusan harus disertai dengan alasan-alasan dan menjelaskan kedua belah pihak. Hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah salah satu di antara 3 peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu dan dalam perkara perdata Islam tertentu. Azasnya adalah personalitas keislaman, kebebasan atau kemerdekaan, azas hukum wajib mendamaikan sederhana, cepat, dan biaya ringan, persidangan terbuka untuk umum, azas legalitas, dan azas aktif memberikan bantuan. Hukum acara tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Subjeknya adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan objeknya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum atau usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Intervensi berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, masuknya pihak ketiga dalam proses yang sedang berjalan atas perkara sendiri, atas perkara hakim, bisa bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Eksekusi dalam hukum tata usaha negara dikenal dengan istilah eksekusi otomatis dan eksekusi paksa melalui upaya paksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dikenal 2 jenis upaya paksa yang dapat diterapkan apabila pejabat tata usaha negara tidak menaati dan melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ialah bagian dari kekuasaan kehakiman dengan kewenangan khusus, serta keberadaannya relatif baru dibandingkan dengan kekuasaan kehakiman yang lainnya. Khususnya di Indonesia, ialah lembaga negara yang lain.
Pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri sejalan dengan pemikiran tentang judicial review yang lompatannya perkembangannya dilakukan pada saat semangat revolusi Prancis dengan membawa konsep separation of power dari Rousseau atau Montesquieu. Proses persidangan pembahasan adalah pendaftaran permohonan perkara. Azas dan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hak untuk mendengarkan seimbang. Hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Sumber hukumnya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian karakter khusus hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu merujuk pada konstitusi bukan undang-undang. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Di Indonesia dipengaruhi oleh 3, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, serta sistem hukum Islam. Kemudian peradilan di Indonesia, tingkat tertingginya adalah Mahkamah Agung. Di lingkungan Mahkamah Agung terdiri atas peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang terdiri atas peradilan tinggi, peradilan negeri, kemudian peradilan agama yang terdiri atas peradilan tinggi agama, peradilan tinggi negeri, kemudian peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pertempuran, kemudian pengadilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara. Kemudian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan negara terdiri atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan-badan peradilan di bawahnya seperti Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, Peradilan Tinggi Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sifat pembawaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya ialah bebas, tetapi sifatnya tidak mutlak. Kemudian, kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Azas kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum, dan prinsipnya adalah the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people. Negara hukum mengutamakan the rule of law. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Fungsi kekuasaan kehakiman yaitu untuk mengadili, pengawasan, pengaturan, menguji materi. Fungsi D dan fungsi E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.